Saat kamu susah, saat kamu ingin apa-apa, minta apa-apapun, aku turutin loh. Tapi, kenapa saat aku hancur, gak ada yang bisa nolongin aku? Orang tuaku sudah tua, sakit-sakitan. Dan keluargaku, mana pernah aku dari dulu ngerepotin keluarga. Gak pernah sama sekali. Apa ada yang mau bantuin aku, nolongin aku? Saat aku jaya, aku bisa berbagi, membantu semuanya. Orang meminta tolong pun aku bantu. Sampai diri kamu sendiri pun minta keinginan kamu, aku turutin. Hutang. Kenapa hutang itu harus aku yang bayar? Gak adil kan namanya? Hutang itu harusnya kamu yang bayar dong. Kamu yang udah pakai, kamu yang udah puas-puasin uang aku. Tapi kamu gak tanggung jawab, kamu pengecut. Itu doang. Yang dalam pikiran otak aku itu adalah keadilan. Karena kamu lari dari tanggung jawab. Kamu tuh pengecut. Ketiban sial dari kamu. Datanya pakai data aku, jadi aku yang harus tanggung jawab. Itu yang aku gak suka. Siapa yang make ya harusnya dia dong yang tanggung jawab penuh, bukan aku. Apa yang udah aku bangun, yang aku inginkan, aku impikan semuanya hancur, pure. Aku kolab di titik terendah aku. Tapi saat aku di titik terendah, aku ngelempar anak aku ke kamu, biar kamu yang ngurusin. Tapi kamu ngecap jelek aku. Udah dikasih hutang-hutangnya segitu banyaknya, aku yang harus nanggung semuanya loh. Bukan kamu dan bukan keluarga kamu yang nanggung. Karena pakai datanya aku. Dulu waktu masih jadi istri kamu, aku bertahan. Tiada seorang pun yang tahu masalah keluarga kita. Orang lain hanya tahu hidup kita enak aja, romantis, bahagia terus. Tapi nyatanya apa? Banyak ain yang selalu zolimin aku. Itu gak adil buat aku. Aku yang berjuang, kaki aku jadi kepala, kepala aku jadi kaki. Tapi balasan kamu mana? Gak ada balasan buat aku itu, gak ada. Jangan jadi pengecut. Itu aja pesan aku. Tolong, jangan kamu lari dari kenyataan hidup. Hadapi dengan tanggung jawab. Kamu seorang laki-laki. Kamu adalah pemimpin. Kamu adalah imam buat anak-anak kamu. Jangan biarkan mereka terlena dengan agamanya. Harus kamu ingatkan mereka. Anak aku itu dari dulu selalu aku sayangi. Aku manjakan. Karena aku gak pengen anakku hidup susah. Karena aku berpikir aku bekerja untuk mereka, menafkahi mereka. Jangan sampai mereka hidupnya sengsara. Katanya sudah punya pasangan. Dan dia bilang ke anak aku dan ke aku juga, katanya lagi ngumpulin uang buat beli rumah. Wow, hebat sekali ya. Anda yang bersalah, seharusnya Anda yang bertanggung jawab. Seenggak-enggaknya, jangan beli rumah dulu. Pikirkan bayar hutang dulu, lunasin. Kalau nggak mau bayar hutang, pikirkan masa depan anak-anaknya. Kasihan anakmu, masa depannya terbengkalai oleh kelakuan kamu sendiri.
Bukan mikirin diri kamu sendiri, keegoisan kamu sendiri. Kamu tuh egois, yo. Aku tahu kamu. Kamu hanya memikirkan diri kamu. Kesenangan diri kamu, kepuasan diri kamu. Aku yang dulunya selalu memikirkan kamu, yang selalu memikirkan anak-anakmu, sampai aku beri nafkah, sampai aku ngebiayain hidup mereka. Seharusnya itu tanggung jawab sepenuhnya seorang ayahnya sendiri. Ayah itu berhak wajib menafkahi anak-anaknya. Apabila dia tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya, bisa dilakukan oleh keluarga suaminya sendiri. Dia dewasa, dia akan mengerti siapa yang salah dan siapa yang benar. Ingat ya, kamu punya 2 dapur. Satu dapur di Cirebon dan satu dapur lagi anak kamu yang di Jakarta bersama aku. Wajib loh kamu nafkahi, jangan kamu tidak nafkahi sama sekali. Jangan kamu menafkahi pasangan kamu doang. Anak kamu juga harus dinafkahi dong. Jangan beribu-ribu aku punya kebaikan, tidak akan kamu ingat. Itu udah hukum alam. Sayangi anak-anak kamu. Perhatiin anak-anak kamu. Ngertiin anak-anak kamu. Apa yang mereka minta, tolong kamu turuti. Jangan pernah sedikit pun tidak kamu turuti. Ingat itu, pesan dari aku. Meskipun aku bakalan dicap jelek oleh anak-anak aku nantinya karena disuruh kamu, tapi tetap suatu saat nanti anak-anak itu besar, mereka akan mengerti. Mereka itu adalah darah daging diri kamu sendiri. Ingat pesanku. Aku pengen hidup bahagia dan aku pengen hidup nyaman. Nyaman, tenang, bahagia bersama orang yang sungguh-sungguh benar-benar mencintai dan menyayangi aku sepenuh hatinya. Itu yang aku inginkan. Semoga terijabah ya Allah. Yang bisa ngehargain aku, yang perhatian buat aku dan segala-galanya, yang benar-benar sayang cintanya sama aku. Bukan seperti kamu yang tidak pernah bisa menghargai diri aku. Aku cuma minta itu. Aku cuma minta, ingin banget hidup tenang, bahagia dan nyaman. Doain aku yang terbaik, biar aku bisa dapat pasangan yang lebih baik. Aku cuma ingin bahagia doang. Pengen tenang, pengen nyaman. Jangan aku terus yang harus berjuang dalam hidup. Aku cuma pengen nikmatin kebahagiaan, ketenangan. Nikmatin hasil dari nafkah, tanggung jawab pasangan aku. Aku ingin banget ngerasain. Gak seperti kamu yang tidak pernah peduli sama aku dari dulu. Kamu egois, aku gak suka sama orang egois. Itu aja. Aku menganggap kamu itu sudah menjadi sampah yang tidak pantas dipungut lagi. Dia tidak layak. Kamu tidak layak untuk dipungut lagi. Karena sampai kapanpun orang yang selingkuh bakalan kambuh lagi. Gak akan bisa sadar kecuali dari dirinya sendiri. Aku merasa gak adil buat aku karena ulah kamu harus aku yang bertanggung jawab. Mana diri kamu? Kamu hanyalah seorang pengecut yang lari dari kenyataan hidup yang tidak bisa kamu hadapi. Ingat, nafkah anak kamu ada 2, di Cirebon sama di sini. Wajib
kamu nafkahi semua anak-anak kamu. Ingat itu ya. Dan jangan pernah kamu berucap, aku udah gak ada uangnya lagi. Gak pantas lelaki bicara seperti itu. Kamu lelaki, kamu harus kuat. Kamu harus mampu, harus bisa ngurus anak-anak kamu. Itu pesan aku ya. Jangan pernah mengeluh.